Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miska Najwa Fasina. Saya berasal dari kelas B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Akurat. Sebelumnya, di aplikasi Akurat itu sendiri kan terdiri dari 6 icon ya. Di sini yang pertama itu ada icon membuat data perusahaan baru, kedua ada buka data perusahaan, ketiga buka data terakhir, keempat jelajahi data perusahaan, kelima perbaiki data, dan yang terakhir itu ada data cadangan. Sementara di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat data perusahaan baru. Nah, yang pertama itu kita klik ini, icon ini yang paling awal, yaitu buat data perusahaan baru. Selanjutnya kita pilih yang lokal, karena kan kita ingin menyimpan di laptop ya. Jadi kita namakan nih file name-nya, pakai nama kita pribadi, pt. Selanjutnya klik ini, terus pilih mau simpan di mana. Sementara saya sendiri mau nyimpan di oke. Kita tunggu dulu file kebuka. Sini untuk kata sandinya, passwordnya sendiri diisi kata supervisor, mengikuti kata pengguna. Supervisor. Soalnya di sini kan udah tertera ya bahwa default pengguna dan kata kunci ialah supervisor. Oops. Oke. Sini ada kata-kata selamat datang di Accurate. Selanjutnya kita bisa milih bahasa yang teman-teman mau. Di sini ada bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk saya sendiri, saya akan milih bahasa Indonesia. Lalu setelahnya klik lanjut. Setelahnya akan muncul dua tipe persiapan. Ada persiapan standar dan yang kedua itu ada persiapan mahir. Persiapan standar itu lebih ke persiapan yang dia simple. Jadi dia tuh cuma menyiapkan beberapa data seperti data saldo kas dan bank, buku piutang pelanggan, buku hutang pemasok, daftar barang, serta jasa yang diperjualbelikan berserta stok terakhir. Sementara untuk persiapan mahir sendiri itu lebih kompleks, dia lebih istilahnya dia lebih lengkap dibanding persiapan standar sendiri, karena di sini kita membuat data perusahaan yang dimana data-datanya itu memang dibutuhkan untuk memakai persiapan mahir. Karena itu kita klik persiapan mahir, lalu klik lanjut. Di sini ada informasi mata uang. Kita disuruh buat ngisi informasi mata uang tersebut. Untuk nama itu kita ngisinya rupiah. Diisi rupiah. Nilai tukarnya sendiri itu 1. Tipe nilai tukarnya 1. Negara Indonesia. Simbolnya Rp. Lalu setelah kita mengisi informasi mata uang ini, kita klik lanjut. Ini ada informasi terkait periode perusahaan. Jadi informasi terkait data perusahaan ini sebenarnya udah ada di modul, jadi kita cuma tinggal ngeliat doang. Untuk informasi tersebut, nama perusahaan itu diisi dengan nama kita sendiri, PT, nama kita sendiri.
Lalu untuk alamat itu ada di modul. Untuk tanggal mulai tutup bukunya itu di tanggal 30/11/2011. Untuk tahun fiskal diisi tahun 2 angka terakhir ya, 11. Default periodenya 9. Terus ini default periodenya lagi 11. Setelah kita mengisi ini, selesai mengisi informasi periode perusahaan ini, kita klik lanjut. Jadi kan udah tertera nih ya, nama perusahaan, terus alamat perusahaan. Selanjutnya itu kita disuruh untuk mengisi informasi pajak perusahaan. Untuk nomor seri faktur pajak itu kita ngisi dengan nomor NIM teman-teman sendiri. Dilanjut dengan NPWP. Untuk nomor pengukuhan PKP sendiri itu sama kayak NPWP ya. Jadi kita cuma tinggal copy aja. Tanggal pengukuhan PKP-nya itu di tanggal 24/10/2009. Pada cabangnya 101, jenis usahanya perdagangan sepeda motor. KLU SPT-nya itu diisi 75342. Setelah kita mengisi informasi pajak perusahaan ini, kita klik lanjut. Sini kan udah tertera nih ya nama-nama daftar akunnya kan. Kita cuma nyisain satu, yaitu retained earning. Kenapa kita nyisain retained earning ini? Karena sebenarnya tuh akun ini nih nggak bisa dihapus. Jadi cuma menyisakan satu akun ini doang. Oke, jadi kita hapus akun-akun yang lain dulu ya. Kita coba untuk hapus akun retained earning ya. Apakah bisa? Jadi guys, di sini kan tertera nih bahwa nomor akun ini tidak dapat dihapus. Jadi karena itu emang kita pasti bakal misahin akun retained earning. Kita klik OK. Terus setelah semua ini terisi, kita klik impor berkas. Sini kita klik ini, yang kuning. Terus kita ubah dulu nih yang files of type-nya ke Excel. Setelah itu kita buka folder terkait database. Kita klik yang pertama ya, yang daftar akun ini. Kita klik open. Setelahnya kita klik ambil data.
Sini kan udah tertera nih ya, berbagai macam nama-nama akunnya nih kan. Sekarang kita ada tertera ini, kita hapus nih yang nomor akunnya ini nih. Kita hapus. Yes. Terus untuk kolom data sumber, dan di sampingnya itu kan ada definisi kolom ya. Jadi kita isi aja ininya, sesuai dengan kolom data sumber. Untuk nomor akun itu diisi dengan nomor akun. Untuk nama akun diisi dengan nama akun. Untuk tipe akun diisi dengan tipe akun. Di sini terdiri berbagai macam sumber tipe akun. Jadi di sini ada pertama ada cash or bank. Sini kita isinya cash, bank, terus akun receivable, akun piutang, terus ini persediaan, other current asset, aktiva lancar lainnya, fixed asset, aktiva tetap, terus akun, sini diisi akumulasi penyusutan, terus akun payable, akun hutang, sini hutang lancar lainnya, long term liability diisi dengan hutang jangka panjang, selanjutnya equity diisi dengan ekuitas, revenue itu pendapatan, untuk cost of goods sold itu diisi dengan HPP, harga pokok penjualan, expense itu beban, terus other expense beban lain-lain, dan terakhir itu ada other income diisi dengan pendapatan lain. Selanjutnya pendapatan lain. Selanjutnya kita klik OK. Untuk mata uang sendiri itu diisi dengan mata uang. Di sini IDR-nya definisinya ke rupiah. Klik OK. Lalu ada saldo awal. Sini kita udah mengisi impor akun ini. Selanjutnya kita klik impor data. Di sini tertera bahwa 30 data terimpor dan 0 data gagal, bahwa di sini diketahui berhasil. Lalu selanjutnya kita klik OK. Untuk di sini kita cuma tinggal ngubah akun defaultnya doang. Untuk ekuitas saldo awal itu ganti ke laba ditahan, serta untuk akun laba ditahan itu ganti ke laba ditahan. Selanjutnya kita klik lanjut. Lanjut. Di sini kan ada akun defaultnya ya, akun default mata uang. Kita ngisi nih informasi-informasi ini. Pertama itu untuk uang di muka penjualan, itu diisi dengan uang muka penjualan. Pembayaran di muka pembelian, uang muka pembelian. Terus diskon penjualan tuh diisi dengan potongan penjualan. Jadi kita tuh sisa 2 ya. 2 itu nggak diisi. Selanjutnya kita klik lanjut. Di sini kita disuruh untuk mengisi syarat pembayaran.
untuk syarat pembayaran sendiri itu sebenarnya udah tertera di modul. Jadi kalian teman-teman tuh cuma tinggal bisa buka modul doang. Untuk modul sendiri ini di sini tertera diskon 0, diskon 0, hari diskon 0, jatuh tempo 30. Jadi dia muncul sendiri loh. Untuk net 30 itu klik enter aja. Lalu yang kedua itu 0. Terus hari diskonnya juga 0. Jatuh temponya 0. Kita klik enter. COD. Nah, udah. Diisi 30. Kita ulang lagi dulu aja ya. Untuk ini. Jadi untuk ini pertama kan kita ulang lagi. Kita isi 0. 0, jatuh temponya 30. Kita enter. 30, 0, 0, 0, 0. Terus sini kita klik COD. Nah, udah. Untuk pajak sendiri itu T di sini. Kodenya T. Namanya PPN. PPN. T. Pajak tambahan nilai. Untuk keterangan. Nilainya itu 10. Pajak penjualannya itu kita klik yang ini, PPN keluaran. Untuk salah, kita klik batal dulu. Ini saya salah. Kita klik yang ini. Kita klik yang PPN keluaran. Terus untuk pajak pembeliannya itu kita klik yang PPN masukan. Nih. Klik. Ini udah. Setelahnya kita klik lanjut. Untuk tipe pelanggan sendiri itu berisi nama umum dan metode pengirimannya itu Tiki. Setelahnya klik lanjut. Nah, di sini kan kita kan ngisi untuk pelanggan dan pemasok ya. Kita klik untuk impor berkas. Di sini kita klik yang ini. Sama kayak yang pertama. Kita cari database-nya. Sebelumnya diubah dulu menjadi Excel. Nah, ini kita ngisi yang daftar pelanggan. Karena kan kita sekarang itu yang kedua, impor pelanggan. Kita klik open. Kita klik ambil data. Di sini sudah tersedia dari kolom data sumber, nama kolom, serta data sumbernya sendiri. Untuk yang pertama itu nomor pelanggan itu dihapus, sama seperti yang di awal. Hapus. Yes. Untuk definisi kolomnya itu kita isi aja. Untuk nomor pelanggan, nama pelanggan, terus untuk currency itu diisi dengan mata uang.
Kita cari mata uang. Nih, ini mata uang. Di sini definisi ke rupiah. Klik OK. Lalu selanjutnya itu ada saldo. Itu diisi dengan saldo awal. Ini saldo awal nih. Selanjutnya nomor faktur diisi dengan nomor faktur saldo awal. Ini ada. Selanjutnya itu diisi dengan tanggal faktur itu kita abaikan saja ya. Jadi diisi dengan abaikan. Terus termnya itu diisi dengan syarat. Syarat. Ini syarat. Kita net 30-nya itu net 30. Klik OK. Terus udah. Selanjutnya untuk nama kolom dibutuhkan, nilai defaultnya tipe pelanggan diisi dengan umum. Udah, nih udah selesai. Terus kita import data. Sini berhasil. Terus ini kita klik untuk mengimpor data berkas. Kita ambil yang dokumen ini yang warna kuning. Terus kita ubah ke Excel. Kita ngambil yang daftar pemasok. Yang ketiga. Kita klik open. Ambil data. Ini data tersedia nih. Data sumbernya, nomor pemasoknya. Kita isi dulu nih. Untuk yang paling bawah, dari data sumber, nomor pemasok itu dihapus. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hapus. Terus definisi kolom ini diisi. Sesuaikan dengan kolom data sumber. Sama nomor pemasok itu diisi dengan nomor pemasok. Diisi dengan nomor pemasok. Kita skip dulu ya bentar. Jadi nama pemasok itu kita ganti ke nama pemasok. Jadi untuk yang sebelumnya itu sebenarnya sama aja kayak yang impor pelanggan. Ini langsung skip ke yang ininya ya.
Ini kan langsung skip ke yang setelahnya. Jadi ini hasilnya nih. Ini setelah diimpor data jadi kayak begini. Terus lalu kita klik lanjut. Kayak gini. Terus karena project and department kita kan nggak ada dari modulnya, jadi kita skip. Lanjut ke persediaan. Sini persediaan itu ini juga sama aja dikosongin, jadi kita lanjut. Klik lanjut. Terus di sini ada informasi terkait akun default barang. Untuk persediaan itu diisi dengan persediaan motor. Untuk penjualan diisi dengan penjualan. Untuk akun retur penjualan diisi dengan retur penjualan. Untuk diskon barang penjualan diisi dengan potongan penjualan. Akun barang pengiriman diisi dengan persediaan motor. APP diisi dengan harga pokok penjualan. Terus retur pembelian diisi dengan persediaan motor. Akun biaya diisi dengan beban luar biasa. Terus untuk yang terakhir itu akun barang belum ditagih diisi dengan utang penerimaan barang. Lalu setelahnya kita klik lanjut. Ini lanjut aja. Terus ini kan ada metode biaya ya. Jadi kita tuh milih yang FIFO. First in, first out. Kita pilih yang ini. Lalu lanjut. Untuk ini kita klik di sini untuk impor. Terus sama aja kayak sebelumnya. Klik akses, download. Files of type-nya diubah ke Excel. Database. Ambil yang daftar barang. Open, ambil data. Ini kan udah muncul nih ya berbagai macam kolom data sumber, terus data sumbernya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang ini yang pertama itu harus dihapus dulu. Terus ini untuk definisi kolomnya diisi. Yang pertama itu diisi dengan nomor barang. Description itu deskripsi barang. Quantity itu kuantitas barang. Terus cost or prices itu diisi dengan abaikan. Untuk value itu diisi dengan total biaya. Dan yang terakhir itu sales price. Sales price itu diisi dengan div harga jual. Div harga jual 1. Selanjutnya ini yang untuk nilai defaultnya itu diisi. Untuk tipe barang itu diisi dengan persediaan. Untuk yang kedua, tipe persediaan itu nilai defaultnya itu barang jadi. Setelah selesai, selanjutnya kita klik impor data. Setelah berhasil, dan di sini hasilnya. Selanjutnya itu klik lanjut. Terus di sini kita klik untuk import berkas sama seperti sebelumnya. Access, download, file of type-nya diubah terlebih dahulu ke Excel. Klik download, database. Kita ambil yang daftar tipe aset, data pajak open, untuk data.
Sini udah muncul nih sumber-sumbernya ya. Pertama itu kita isi definisi kolom dulu. Untuk definisi kolomnya itu, ini golongan aktiva tetap pajak. Terus ini umur aktivanya itu diisi dengan umur ekonomis pajak. Terus metode penyusutan fiskal itu diisi dengan metode penyusutan pajak. Definisi ke sebelumnya mohon maaf, jadi yang sebelumnya itu yang pas awal itu harus dihapus ya ininya. Ini kita dihapus dulu nih. Ini sama seperti sebelumnya dihapus. Terus ini kan metode penyusunan fiskalnya itu dia metode penyusunan pajak. Untuk straight line method itu kita isi ke metode garis lurus. Terus double declining method itu metode double declining, dan non depreciable itu tidak terdepresiasi. Terus kita klik OK. Lalu kita klik import data. Coba kita ulang klik import data. Baik, ini berhasil, sukses. Kita klik OK. Di sini selanjutnya ini berhasil ya. Nih, terus kita klik lanjut. Kita klik di sini untuk impor berkas sama seperti sebelumnya ya. Terus kita klik yang quick access, sense of type-nya Excel, download, database, terus kita klik yang daftar tipe aset tetap, open. Mohon maaf sebelumnya, mari kita lanjut. Jadi ini kita klik yang ini, terus kita klik yang daftar tipe aset tetap, ya. Kita klik ambil data. Setelah muncul seperti ini, kita isi seperti sebelumnya. Untuk tipe aktiva tetap itu diisi dengan tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap pajak itu diisi dengan golongan aktiva tetap pajak. Di sini ada macam-macam ya. Sebelumnya dihapus terlebih dahulu, ini untuk tipe aktiva tetapnya. Pokoknya untuk tipe aktiva tetap itu harus dihapus pas awal, biar enggak ini. Ya tadi kan udah ya, kita ulang lagi. Golongan aktiva tetap pajak. Terus ini tidak disusutkan. Kita klik tidak disusutkan. Terus ini kita klik bangunan permanen. Bangunan permanen. Terus golongan 1 garis lurus. Golongan 2 garis lurus. Klik OK. Ini udah selesai. Lalu kita klik import data. Ini OK. Klik OK, sukses. Ini hasilnya. Kita klik lanjut. Kita klik import berkas. Seperti sebelumnya juga. Kita ambil quick access, Excel, download, database. Yang terakhir, daftar aset tetap, open, ambil data.
Sini udah ada nih keterangan-keterangannya. Seperti biasa, yang ini yang awal dihapus. Hapus. Selanjutnya definisi kolom ini diisi. Pertama tuh ada tipe aktiva tetap, diisi dengan tipe aktiva tetap. Ini ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita definisikan ke tanah itu ya tanah, gedung, serta peralatan itu ya peralatan. Peralahan. Klik OK. Lalu selanjutnya itu ada kode aktiva tetap. Diisi dengan kode aktiva. Terus yang ketiga itu ada keterangan aktiva. Diisi dengan keterangan aktiva. Keempat itu ada tanggal pembelian. Diisi dengan tanggal pembelian. Tanggal pemakaian. Diisi dengan tanggal pemakaian. Terus ada umur bulan aktiva. Umur bulan aktiva itu diisi tahun. Umur bulan aktiva tahun. Metode penyusutan diisi dengan metode penyusutan. Di sini ada tidak terdepresiasi, diisi dengan tidak terdepresiasi, dan metode garis lurus dengan metode garis lurus. Oke, lalu lanjut. Ini metode penjualannya, diisi dengan metode penjualan. Metode penyusutan, mohon maaf. Metode penyusutan diisi dengan metode penyusutan. Ini oke. Terus akun aktiva, diisi dengan akun aktiva. Ini tanah, gedung, serta peralatan. Klik OK. Lalu lanjut. Itu ada ini. Akun depresiasi diisi dengan akun depresiasi. Terus diisi dengan penyusutan. 17010 kan, 17010 itu diisi dengan akun penyusutan gedung. Terus 17020 itu akun penyusutan peralatan. Klik OK. Terus selanjutnya itu akun beban depresiasi diisi dengan akun beban depresiasi. Terus beban penyusutan diisi dengan beban penyusutan gedung. Terus 62020 diisi dengan beban penyusutan peralatan. Klik OK. Terus selanjutnya itu ada sumber dana. Sumber dana diisi dengan sumber dana. Akun sumber dana lagi diisi dengan akun sumber dana. Ini laba ditahan. Laba ditahan. Oke. Lalu ini udah selesai. Kita klik import data. Ini udah berhasil, sukses, lalu kita klik OK. Ini hasilnya. Setelahnya kita klik lanjut. Ini nih hasil-hasilnya. Terus klik lanjut. Lanjut. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Acrobat. Ini udah
tahap selesai, lalu klik selesai. Sudah. Jadi ini sudah selesai kan? Jadi selanjutnya itu kita ke tahap selanjutnya, melihat neraca. Melihat neraca itu dari mana? Dari laporan. Di sini dilihat dari daftar laporan. Di sini ada, kita cari yang buku besar. Kita cari yang neraca saldo klasik. Kita klik ini. Di sini per tanggalnya kita ubah terlebih dahulu. Jadi diubah ke tanggal awal itu loh. Yang pas awal kita buat itu kan. Tanggalnya 30 11 2011. Klik yang termasuk saldo 0, terus klik oke. Sini ada hasil-hasilnya nih. Lalu ini kan udah kebuka ya data-datanya. Jadi di sini ini sebenarnya dijelaskan bahwa opening balance itu harus nol kan. Jadi gimana caranya kita harus berubah ke nol. Jadi kita klik 2 kali yang ininya. Setelahnya untuk yang 30 Novembernya kita klik. Seperti ini. Nah, untuk opening balance equity-nya itu diganti ke yang opening balance equity-nya itu diubah ke laba ditahan. Ini, yang ini. Laba ditahan. Ya. Terus klik yang simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kan seperti dilihat nih, ini hasilnya nih kan, ini debitnya nih 0, jadi 0 hilang. Karena itu kita selanjutnya kreditnya juga kita ubah seperti yang sebelumnya, kita klik 2 kali. Terus yang laba ditahan, ini laba ditahan, kita klik simpan dan tutup. Ya, terus ini yang 4.750 itu kita klik. Ini opening balance equity-nya diganti ke laba ditahan. Simpan dan tutup. Dan itu seterusnya. Ini juga sama. Laba ditahan. Simpan dan tutup. Terus ini laba ditahan. Simpan dan tutup. Terus selanjutnya ini yang di debit ini diklik 2 kali. Ini opening balance-nya diubah ke laba. Kita klik yang simpan dan tutup. Terus ini juga sama aja.
Jadi di sini, jadi kan tadi kan udah ada beberapa yang diubah kalau laba ditahan ya, yang opening balance. Nah, kita lihat nih, kita lihat mana aja yang udah berubah akunnya, jadi kita tahu gitu loh. Ini akun-akunnya yang udah berubah, terus baru terus klik ini, laba ditahan, simpan dan tutup, laba ditahan, simpan dan tutup. Ini udah laba ditahan. Ini ketahuan kalau yang belum di klik laba ditahannya dengan memperbarui ya. Ini kan kelihatan laba ditahan, simpan. Kan di sini udah terlihat nih bahwa ini nol. Setelah itu kita uh, klik klik ini stop loss. Soalnya kan di close nih yang besar rincinya. Nah itu kita perbarui. Sini kita lihat nih apakah udah sama, dan di sini sama nih kan. Setelah itu, jadi di sini nih opening balance-nya tuh harus nol kan. Nah di sini udah nol nih opening balance-nya. Kita kan udah selesai nih. Setelahnya kita kan harus tutup bulan ya. Nah tutup bulan itu klik ini aktivitas. Setelahnya klik yang periodik, terus klik proses akhir bulan. Sini kan kita periode November ya. Ininya 2011. Terus kita klik oke. Udah. Ini udah. Hanya diklik terbaharui. Nah, ini ada nih. Sebelumnya kan nggak ada untuk akun penyusutan gedung sama akun penyusutan peralatan itu kosong ya. Jadi setelah ditutup bulan, ini udah muncul nih akun penyusutan gedung sama akun penyusutan peralatan. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu nih kan, bener apa enggak. Terus di sini ternyata ada yang salah. Untuk potongan penjualan itu
3 jutanya kan seharusnya di debit ya, tapi yang di kredit, jadi kita ganti dulu. Selesai, simpan dan tutup. Baru. Ini kan udah nih ya, 3 juta. Bensin sudah. Lalu kita klik aktivitas, periodik, pengingat, kita ulang lagi. Proses akhir bulan. November. Setelah selesai ini, selanjutnya kita close ini neraca saldo klasiknya. Ini kan udah nih sama nih ya saldonya kan. Jadi setelah ini kita close. Lalu selanjutnya kan kita mau membuat untuk setelahnya itu sebenarnya kita tuh melakukan penginputan transaksi. Jadi yang pertama itu kita klik daftar. Terus setelahnya kita klik daftar, kita klik pembelian, karena kan kita ingin memasukkan pembelian ya, transaksi pembelian, terus kita klik yang faktur pembelian. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini kan, kita klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu sebelumnya itu kita atur dulu kan untuk pajaknya. Nah, karena itu kita ini close dulu nih. Terus kita atur dulu untuk pajaknya. Untuk bantuan seperti ini, sebelumnya itu klik daftar, terus klik pembelian, klik pelanggan, udah muncul kan seperti ini. Kita klik yang PT Matahari, kita klik yang penjualan. Nah, untuk pajak satunya itu PPN. Terus oke. Sementara untuk PT Bintangnya itu dia penjualannya, pajaknya PPN. Jadi ini semuanya diisi PPN. PT Bintang itu tadi udah kan ya, PPN. Oke. Terus selanjutnya untuk cash, penjualan, PPN. Oke. Kalau ini udah diganti jadi PPN, kita klik perbarui. Pokoknya jangan lupa klik perbarui. Sini close. Terus selanjutnya kita kan, ini kan pelanggan udah ya. Kita ganti ke pemasok sekarang. Sama kayak yang tadi. Ini untuk termin kliknya, yang pajak satunya diubah ke PPN. Oke. Begitupun yang lain ya.
Cash. Nah, kalau udah semua, itu kita klik perbarui. Selesai. Lalu, ini kan udah ya. Lalu kita close ini. Terus yang untuk pembeliannya, kembali lagi kita begini. Kan akan muncul seperti ini ya. Nah, ini untuk vendor itu kita kan lihat ke modul. Jadi modul itu emang untuk transaksinya itu PT-nya PT apa. Nah, di modul itu kan PT-nya PT Kinabalu ya. Jadi kita klik PT Kinabalu. Terus untuk invoice date itu kita ubah juga. Invoice date-nya jadi 5/12/2011. Begitupun shape date-nya. 5/12/2011. Nah, sudah seperti ini kan. Terus ini untuk barang ID-nya, itemnya itu kita lihat nih di modul. Sini di modul itu untuk barang itu Honda Supra, kita klik. Dulu kita isi dulu nih nomor invoice-nya itu 01. Sudah, kita ke sini, kita klik yang Honda Supra. Terus kuantitinya itu di modul itu tertera bahwa Honda Supra 2. Lalu unit price-nya di sini untuk harganya kan 9.100.000 ya. Ini tinggal diisi aja nih. 9.100.000. Lalu klik enter. Terus diskonnya kan di sini diskonnya tidak ada, jadi klik enter. Terus habis gitu untuk teksnya itu dia kan kosong. Jadi kita untuk teksnya itu ada ternyata, maaf, untuk teksnya itu T. Terus selanjutnya kita klik enter. Nah, udah kan kayak gini. Enter, klik enter. Nah, untuk yang kedua itu Suzuki Shogun. Suzuki Shogun. Untuk kuantiti barangnya, jumlahnya dia ada 2. Untuk harganya 9.500.000. Enter. Terus diskonnya nggak ada. Teksnya T. Terus enter. Setelahnya
Untuk selanjutnya itu kan di modul itu kan ada biaya kirim ya. Nah, biaya kirim itu kita isi juga di sini. Kita klik beban. Ini, terus ini kita klik akun nomornya. Kita cari biaya. Jadi kalau misalkan di aplikasi Upwork ini, biaya kirim itu dinamai dengan biaya angkut pembelian. Jadi kita klik ini. Terus biaya angkut pembeliannya itu biaya kirimnya 250.000. Lalu selanjutnya untuk nomor FTP-nya kita isi 0010.010.000.11. Nah, setelah selesai, yang ininya 01 ini diganti jadi 085. Setelah semua selesai diisi, selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Setelah selesai, maka selanjutnya untuk tanggal ini diubah ya. Ini udah saya ubah sendiri. Jadi itu diubahnya ini kan di tanggal ini di tanggal 1/1/2011 dan sampai dan 5/14/2003 2011. 5/14/2023. Selesai. Maka akan muncul seperti ini nih. Akan muncul seperti ini. Maka selanjutnya kita akan sebelumnya untuk tanggalnya ini ternyata saya salah. Di sini tertera tanggalnya bahwa ini tanggal 1/1/2011 dan yang kedua itu sampai dan tanggal 15/04/2023. Ini kan udah muncul nih ya. Udah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat penjualan tunai ya. Jadi ini kita klik daftar, kita klik penjualan, terus sama seperti tadi kita klik faktur penjualan. Sini kita klik 2 kali. Maka akan hasilnya seperti ini. Lalu kita di sini pilih PT Bintang. Untuk invoice nomornya itu 02 FPJ. Invoice date-nya 10/12/2011. 10/12/2011. Sudah. Terus sheet date itu sama aja 10/12/2011. Terus untuk terms-nya itu kan awalnya kan dia net 30 ya. Terus kita ganti ke COD. Nah, selanjutnya itu kita klik yang items. Di sini kita lihat di modul itemsnya itu apa aja yang dijual. Bukan apa aja yang dijual, tapi kita ngelihat items yang ada di modulnya. Jadi untuk penjualan tunai itu yang pertama itu ada Honda Supra. Honda Supra. Jumlahnya 4. Enter.
diskonnya nggak ada, teksnya, oke, enter, enter, enter. Yang kedua itu ada Suzuki Smash, dia satuannya 2, enter, 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 detek, enter, enter. Lalu di sini kan di modul itu kan ada biaya kirim ya. Nah, biaya kirim itu kita isi di freight. Freight kita isi 1.500.000. Sudah. Lalu untuk akun ini biaya kirimnya itu kita isi dengan akun ini ya. Kita salah. Kita isi dengan akun beban luar usaha. Nih. Ini kita isi dengan akun beban luar usaha. Udah kan? Terus yang ini kita ubah dulu. Nomor FPS tadinya itu kita ubah jadi 010 titik 000 titik 11. Lalu yang ininya diubah juga menjadi 000058. Untuk date-nya itu sama kan kayak ship date-nya. Nah, ini udah selesai. Lalu karena ini kan pembayaran ini ya, bayaran tunai, maka sebelumnya kan kita kan kliknya simpan dan tutup ya. Kalau di sini kita kliknya bayar. Udah, kita klik bayar. Maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk payment date-nya itu mengikuti tanggal ini. Jadi sini kan tanggal tertera 10 Desember 2011 ya. Nah, kita ganti jadi 10 Desember 2011. Begitupun check date-nya. Kita ganti juga 10 12 2011. Ini kan udah ya, udah kayak begini, kita langsung klik yang simpan dan tutup. Nah, maka akan muncul kayak gini, seperti ini, akan muncul kata paid, bahwa telah dibayar. Maka selanjutnya, tutup, kita klik yang simpan dan tutup. Untuk melihat yang tadi itu, kita cuma tinggal ganti aja nih filter tanggalnya. Kita ganti tanggal 1 2011. Sininya 15 4 2000. Nah, ini kan udah tertera ya. Sudah selesai. Terus kita close aja. Ini juga sama, di close aja. Lalu lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga itu ada transaksi penerimaan piutang dagang. Karena piutang itu kan dari penjualan ya, maka kita ke daftar penjualan. Maaf, ini kita klik yang penerima penjualan. Klik yang ini. Sini udah muncul yang kayak gini.
Misalnya kita kan menerima utang ya, kita menerima utang dari PT Matahari. Nah, ini udah seperti ini. Lalu kan muncul 20 juta di sini. Kemudian untuk nomor fakturnya itu 02 BKM. Dan payment date-nya 15 Desember 12 2011. Terus ini banknya udah, Bank Mandiri, terus rate-nya ini 1, currency rupiah. Ini check weight itu juga sama, 15 12 2011. Nah, ini kita klik yang bayarnya nih. Klik yang bayar. Lalu klik tanda kalkulator. Ini kan udah kosong nih ya. Oh, ini sama totalisnya karena udah berarti nggak ada yang terutang lagi. Lalu klik yang simpan dan tutup. Cara melihat ulangnya itu ya dari filter tanggalnya. Itu 1/01/2011. Ininya 15/04/2023. Nah, ini kan udah ada nih ya. Udah tercatat. Melihat itu ya tinggal lihat dari suatu tanggal ini aja. Terus kalau kita mau ngelihat laporannya, kita close ini dulu. Kita klik yang laporan, daftar laporan, terus akun, utang dan pelanggan. Terus klik yang ringkasan buku besar pembantu piutang. Klik yang ini. (01 2011) sampai 31/12/2012. Kita klik OK. Ini terlihat nih kan. Nah, terus kan ini untuk melihat yang ini, kalau misalnya untuk melihat yang hutang itu sama aja, balik lagi ke daftar laporan, itu kliknya yang akun hutang dan pemasok, ringkasan buku besar pembantu piutang. Hutang, ini 01/01/2011, terus ininya 31/12/2011. Kita klik OK. Ini akan muncul seperti ini. Seperti itu. Lalu untuk tadi yang kita mau lihat akun hutang itu sebenarnya saya salah di tanggal, makanya tadi sebelumnya kan nggak keluar ya. Ini coba kita ulangi lagi ya. Ini yang kalau udah keluar aja kayak gini nih. Ada yang utangnya itu ada CV Merapi sama PT Kinabalu. Tapi kita coba buat lihat ulang lagi. Pertama kan kita klik yang akun hutang dan pemasok, ringkasan buku besar batu piutang. Lalu sebelumnya saya salah di tanggal, maka kita akan merubah tanggal 01
01/2011. Terus yang keduanya 11 31/12/2011. Oke. Nah, di sini kan keluar nih ya. Jadi seperti itu cara untuk mengecek yang hutang dan piutang. Maka ini setelah kita close. Selanjutnya kita akan memasuki transaksi keempat, yaitu pelunasan hutang dagang yang tertera di modul. Jadi kita sama seperti sebelumnya, kita klik daftar, terus kita klik pembelian, terus setelahnya kita klik pembayaran pembelian. Klik 2 kali yang biru. Untuk ininya itu bikin rapi. Ini diganti 01 BKK. Payment-nya 20 Desember 2011. Check pay-nya juga sama, 20 Desember 2011. Desember. Setelah itu di bagian tabel ini dilihat ada diskon amount. Di modul sebelumnya kita lihat ada diskon ada atau enggak. Lalu klik yang bayar. Nah, itu kan udah kayak begini nih ya. Terus setelahnya kita langsung klik simpan dan tutup. Terus kita ngelihat seperti sebelumnya ya, filter tanggalnya 01/01/2011. Terus ini kan udah muncul nih ya nih. CV Merapi nih. Udah ada. Lalu selanjutnya untuk transaksi yang kelima ada pembayaran beban. Maka klik di close terlebih dahulu aja. Buka daftar. Mas dan bank bagian pembayaran. Terus klik 2 kali. Ini diganti jadi Pro Mandiri. Terus nomor fakturnya itu 02 BKK. Tanggalnya 20 Desember 2000. Nah, memonya ini untuk melakukan pembayaran terhadap Telkom kan. Ini ada keterangannya di modul, maka untuk memonya itu pembayaran telepon dan listrik. Bulan November. P-nya itu
4.500.000. Di sini kita isinya hutang beban. Maka sudah seperti ini kan. Ini kan dia sebelumnya pakai mandiri, terus nomor faktura udah diubah juga, DT juga, memo setup pay-nya juga udah. Ini Telkom aja. Terus selanjutnya, ini kan udah diisi semua nih ya. Kalau udah klik simpan dan tutup. Sebelumnya dicek dulu nih kan, transaksinya udah masuk apa belum. 01/01/2011. Ini udah muncul nih ya nih. Listrik bulan November tuh. Selanjutnya kita masuk untuk transaksi yang selanjutnya. Ada pembayaran beban. Sama aja. Kita klik daftar. Sama seperti sebelumnya, di kas dan bank bagian pembayaran. Biru. Bank Mandiri sama seperti sebelumnya. Terus tanggalnya kita ganti menjadi 22 Desember 2011. Ini kan untuk melakukan pembayaran ya. Jadi selanjutnya untuk memonya itu pembayaran. Pemasangan, iklan, Kompas. Kemudian P-nya itu agensi. Amount-nya itu 2.500.000. Untuk akun yang berkaitannya itu karena untuk pemasangan, maka itu berkaitan dengan pemasaran, kita klik yang pemasaran. Beban pemasaran sini udah muncul. Beban pemasaran. Maka setelah seperti ini, sudah digantikan ini kan, yang date-nya diganti, memonya diisi, P-nya juga agensi, terus tanggalnya juga 22/12/2011, memonya pembayaran pemasangan iklan Kompas. Maka selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Kita lihat dulu sebelumnya ini. Udah masuk nih. Kalau sudah, kita close. Maka selanjutnya itu ada data penyesuaian. Jadi kita disuruh untuk memasukkan data penyesuaian. Penjelasannya itu ada di modul. Di sini dijelaskan bahwa untuk penjelasan transaksi itu ada penyesuaian beban sewa bulan Desember sebesar 3.600.000 dan yang kedua itu ada beban penyesuaian aktiva tetap dengan proses 10 bulan. Nah, sebelumnya kita kerjain dulu yang pertama untuk penyesuaian beban sewanya. Untuk itu kita klik yang klik aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum.
Sini voucher nomornya itu diisi sesuai dengan di modul 01 DM. Terus date-nya itu 31/12/2011. Deskripsinya penyesuaian. Kita klik ininya. Kita cari beban sewa. Sebanyak 3.600.000. Untuk kreditnya itu kita isinya, nah udah kan? Udah. Terus ini diisi dengan pembayaran di muka. Sewa dibayar di muka. Terus ini sama nih kan 3.600.000 juga nih kan. Setelah seperti ini, udah diubah nih kan untuk voucher nomornya udah. Terus date-nya juga di tanggal 31/12/2011. Terus deskripsinya penyesuaian. Dan untuk akun nomornya juga udah. Untuk jurnal penyesuaian itu ada beban sewa, serta sewa dibayar di muka, di mana beban sewa itu 3.600.000, serta sewa dibayar di muka 3.600.000 di kredit. Nanti kita simpan dan tutup. Nah, untuk melihat apakah kita sudah ini, kita klik yang daftar buku besar, bukti jurnal umum, 01/01/2011. Ini udah muncul nih penyesuaian tuh. Otomatis sudah terinput. Jika udah, kita close saja. Lalu yang kedua itu ada beban penyesuaian aktiva tetap dengan proses tutup bulan. Untuk yang kedua itu kan udah proses tutup bulan yang sebelumnya itu. Terus nominal juga udah muncul juga kan. Nah, jadi untuk yang kedua ini nggak usah dilakukan lagi karena kan sudah dilakukan sebelumnya. Maka kita langsung ke selanjutnya aja. Untuk selanjutnya itu ada melihat output bagaimana bentuk laporan keuangannya. Jadi kita klik laporan, terus kita klik daftar laporan, kita klik yang laporan keuangan, terus ini ada laporan laba ruginya, dan laporan arus kas. Lalu di sini laporan laba ruginya kan ada berbagai macam, serta laporan arus kasnya juga. Jadi laporan laba ruginya kita klik yang standar. Ini nih ada tanggalnya, kita ubah dulu 01/01/2011. Terus nih akhir periodenya kita ubah 31/12/2011. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ada pendapatan, ada HPP, ada laba kotor, terus ada beban operasi, pendapatan operasi, serta hasilnya ada hasil akhirnya nih, ada laba rugi bersih before tax sama laba rugi bersih after tax. Nah, selanjutnya itu kita lihat yang
Selanjutnya kita akan lihat yang laporan arus kas. Kita akan lihat yang metode tak langsung. Klik 2 kali. Di sini periodenya kita ubah jadi Januari 1. Terus ini 2011. Terus ini sampai dan periode 12. Ini 2011. Dan ini klik tanda centang termasuk saldo 0, lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Untuk metode tak langsungnya yang laporan arus kas, ini nggak apa-apa di close aja. Untuk metode langsungnya kita lihat, nih, laporan arus kas sama seperti sebelumnya. Untuk ininya 1. (2011). Terus ini sampai dan periodenya itu 2011. Lalu kita klik OK. Ini kan muncul nih ya, nih. Ada arus kas dari aktiva operasi, terus ada kas bersih, arus kas dari aktiva investasi. Ada juga kas bersih yang dihasilkan, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan informasi lainnya. Setelahnya, jika kita ingin melihat, kita melihat neraca. Jadi bagaimana sih neraca? Setelah dimasukkan transaksi, kita lihat ke daftar laporan, kita cari neraca. Neraca. Lalu kita klik ini, neraca standar, klik 2 kali. Ini ada pertanggalnya, kita ganti 01/01/2011. Lalu klik OK. Nah, ini udah muncul seperti ini. Udah. Coba untuk yang 0 ternyata dia belum di itu ya. Close dulu, terus kita buka ulang. Neraca standar. Satu 12/2011. Terus termasuk saldo 0, terus oke. Terus ini ada nih, ini kan per tanggal 1 ya. Kalau ini per tanggal 31. Ini ada nih. Tuh. Sini bisa langsung print atau ekspor untuk Excel juga bisa. Maka kita close selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan buat laporan
Untuk saya sendiri akan buat laporan PPN, laporan SPT masa PPN. Jadi kan udah ada di modulnya ya. Kita klik laporan, terus PPN atau PPNBM. Lalu klik ini yang biru. Sudah muncul seperti ini. Ini nomor SPT-nya 11102. Lalu tanggalnya itu 31/12/2011. Tahunnya 2011. Ini Desember ke Desember. Jadi kenapa Desember sama Desember? Karena di laporannya kan setiap bulan. Udah. Kertas kerjanya ada perusahaan, pajak keluaran, pajak masukan, induk bagian 1, induk bagian 2, serta induk bagian 3. Nah, di sini ada informasi-informasinya nih kan. Kita klik yang pajak keluaran. Sini udah ada penjelasannya nih. PT Bintang. Di sini ini ada DPP, PPN, sama PPNBM kan ya, faktur pajak yang di gunggungnya. Terus di sini DPP-nya itu 6 isi 64 juta. Bentar. Terus untuk PPN juta 400. Lalu klik OK, enter. Sementara untuk PPNBM-nya untuk jadi kan sebelumnya itu DPP-nya itu 64 juta itu karena dasar pertambahan pajaknya kan. Terus ini ada PPN-nya itu ada 6.400.000. Pajak masuk PPNBM itu sebelumnya nggak diisi ya. Jadi di sini selanjutnya ada pajak masukan. Ini pajak masukan. Di sini kita biarin aja, langsung lanjut ke induk bagian 1. Biarkan. Untuk bagian 2 biarkan juga. Terus ini untuk bagian 3 biarkan saja. Jadi cuma tadi tuh kita ngerjainnya yang pajak keluaran, di mana DPP-nya 64 juta, sementara PPN-nya 4.400.000, dan PPNBM-nya itu nggak diisi atau nggak dipakai. Terus, kalau kita mau ngelihat yang ini, SPT masa PPN-nya itu, kita klik yang preview, di 3, terus klik yang ini. Paling bawah itu 111 induk, klik. Nanti akan muncul seperti ini. Sini perusahaan tuh bisa ekspor atau emang mau langsung print. Ini bisa di close. Sini selanjutnya kita klik save and close.
Ini udah. Cek lagi. Kan udah ini kan. Di sini kita kliknya. Cek lagi nih, di sini nih udah ada nih kan nih. Ini udah ada penjelasannya. Kita lihat dari sini nih kita ubah tahunnya dulu kan. Kalau tahun kan kosong ya. Nanti kita ubah ke 2011 dan ini udah ada. Lalu selanjutnya setelah membuat laporan PPN, kita akan membuat SPP tahunannya. Jadi klik laporan, SPP tahunan. Ini ada nomor SPT-nya, kita klik yang birunya. Ini ada nih, ada penjelasannya nih kan. Nomor formulirnya. Terus diganti tanggal akhir periodenya 31/12/2011. Tahun pajaknya juga sama, diganti 2011. Sini kan ada penjelasan nih, ada perusahaan, pemeriksa, PPAPS 17, 1771, 1771, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, 5, 6, dan ada 1771, koreksi fiskal, serta aktiva tetap. Terus, jadi kan di modul kan cuma nggak ada informasinya. Jadi kita cuma melakukan penginputan data yang SP tahunannya. Jadi ini biarin aja. Kita cuma ngubah di bagian tanggal. Jadi 31/12/2012 serta tahun SPT-nya itu diubah menjadi tahun 2011. Nah, ini kan udah selesai nih kan, karena kan kita cuma ngubah 2 doang. Jadi setelahnya untuk melihat untuk SPT tahunannya sendiri itu klik preview seperti sebelumnya, terus klik yang 1771. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini banyak yang kosong karena kan kita nggak ngisi informasi ya, cuma ganti 2 doang, jadi banyak yang kosong. Cuma kalau emang ya diisi ya nanti juga ini bakal terisi. Ini sama aja, bisa di print sama ekspor sama sebelumnya. Ini di close, terus ini save and close. Nah, kalau sudah terinput maka akan seperti ini, muncul dari nomor SPT-nya, terus tanggal serta tahun bajaknya. Nah, jadi di sini udah selesai untuk pembuatan laporannya, SPT tahunan. Dari yang awal, kita penginputan transaksi, lalu ada laporan keuangan juga, ada yang bagian neracanya, laporan laba rugi, terus juga ada laporan arus kas. Jadi cukup sampai di sini saja. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.